masuk gurune. Tapi gurune Sunan Kalijaga ini yo sebetulnya banyak juga, Sunan Ampel pun juga gurunya. Menurun ke muridnya seperti Jawa Tingkir, gurunya yo akeh. Dia nek wong pinter diparani, dia nek wong sekti diparani. Jaluk ilmune. Sunan Kudus yo gurune Joko Tingkir. Kalijaga yo gurune Joko Tingkir. Tetapi sama-sama muridnya Sunan Kudus masih sakti masih sakti Joko Tingkir daripada Arya Penangsang begitu. Dia mengira waduh di guru Bang Cindil Bang Cilacan pilih kasih. Benernya boten. Enggak. Karena kalau Arya Penangsang ini gurunya cuma Sunan Kudus. Tok. Sedangkan Joko Tingkir gurunya banyak gitu. Joko Tingkir gurunya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun juga gurunya dari ayahnya sendiri. Siapa? Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging II ini sebenarnya juga muridnya Syekh Siti Jenar. Gitu. Jadi ilmu-ilmu tadi ini kamu semua dipakai semua oleh Joko Tingkir. Dimana nggak sakti, gitu. Sampai namanya keris dan kobra aja tidak mampu menembus kulitnya. Karena sama-sama menantu dari Sunan Ampel. Nah, menantu dari Sunan Ampel. Raden Patah menantunya Sunan Ampel. Sunan Kalijaga pun begitu. Menantunya juga. Dan Sunan Kalijaga ini juga istrinya juga tidak cuma satu. Lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Ada yang putra Sang Adipati juga ada. Mas Sunan Kalijaga bukan menantu dari Sunan Bonang. Sunan Bonang gurunya. Beda. Sunan Bonang itu adalah gurunya. Dan saya pun belum tahu keturunannya Sunan Bonang atau anak cucunya Sunan Bonang. Ini saya belum tahu dan belum menemukan cerita sejarahnya. Begitu. Makanya dianggaplah Sunan Bonang ini tidak pernah menikah. Nah, betul. Begitu mereka Sunan Bonang ini justru memikirkan bagaimana caranya, bagaimana Islam ini berkembang di Nusantara. Begitu. Karena niatnya para wali ini menyebarkan Islam tanpa pamrih, malah memberi. Kalau yang ada memberi kasih hadiah caranya supaya untuk menarik perhatian. Contoh, boten pamrih, Mas. Kalau Sunan Kalijaga dengan cara mandap wayang, jaranan, tayupan dan lain sebagainya, jenis seperti kentrung, nah itu seperti Sunan Kalijaga banyak ceritanya, seperti gending-gending. Itu cara beliau untuk menarik perhatian pada masyarakat, begitu. Kalau langsung dikasihkan caranya begini, masuk Islam, kabar masuk Islam, pasti lari, Mas. Di zaman itu mengobati orang sakit. Betul, Mas. Betul. Jadi kenapa? Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Kenapa Sunan Kalijaga tidak pernah naik haji? Nah itu, wali-wali yang lain naik haji, tapi Sunan Kalijaga tidak pernah naik haji. Nah, itu. Oke, betul enten nggih gelare Sunan Kalijaga niku. Sunan Haji, betul enten nggih? Tidak ada. Kalau wali yang lain haji semua. Bahkan Sunan Kudus itu konon, Sunan Kudus itu
ke Mekah aja sudah 8 kali, 9 kali. Nah, ceritanya begitu. Kaya, kaya, gajinya aja mahal gajinya Sunan Kudus waktu itu. Saya dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sebetulnya mau berangkat naik haji sudah sampai ke Melayu, sampai ke Malaysia. Ya, sekarang Malaysia. Dinasihati atau ditemui oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel temui, dinasihati. Kalau kamu tetap pergi ke Mekah naik haji, orang Jawa akan keluar semua dari Islam. Dan begitu. Mendengar itu akhirnya yo balik Jawa demi umat. Nah, makanya disebut Sunan Kalijaga disebut Syekh Maloyo, cuma sampai ke Malaysia. Nah, disebut Syekh Maloyo, cuma sampai ke Malaysia saja, sampai ke negeri Malaya, disebut Syekh Maloyo. Tidak seperti wali-wali yang lain. Nah, ini kabeh kaji masuk gurune. Tapi gurune Sunan Kalijaga yo sebetulnya banyak juga. Sunan Ampel pun juga gurunya. Menurun ke muridnya seperti Jawa Tingkir, guru yo akeh. Dia nek wong pinter diparani, dia nek wong sekti diparani. Jaluk ilmune. Sunan Kudus yo gurune Joko Tingkir. Kalijaga yo guru Joko Tingkir. Tetapi sama-sama muridnya Sunan Kudus masih sakti masih sakti Joko Tingkir daripada Arya Penasang begitu. Dia mengira waduh di guru Bang Cindil Bang Cilacan pilih kasih. Benernya boten sih. Enggak. Karena kalau Arya Penasang ini gurunya cuma Sunan Kudus tok. Sedangkan Joko Tingkir gurunya banyak ini gitu. Joko Tingkir gurunya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun juga gurunya dari ayahnya sendiri. Siapa? Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging 2 ini juga muridnya Syekh Siti Jenar. Gitu. Jadi ilmu-ilmu tadi ini kamu semua dipakai semua oleh Joko Tingkir. Dimana nggak sakti, gitu. Sampai namanya keris dan kobra aja tidak mampu menembus kulitnya. Wah, betul itu. Bisa ditarik ke bawah lagi kalau oke. Ditarik ke bawah masih keturun dari Gus Dur. Menurunkan ulama-ulama di Jawa Timur khususnya. Nah, Joko Tingkir nikoki. Betul, termasuk orang tuanya atau kakeknya Gus Dur. Nah, tapi bukan Ki Hasyim Asy'ari, istrinya. Nah, istrinya Ki Hasyim Asy'ari, itu. Jadi dari situ. Ini kalau dari Pangeran Benowo turun tadi gitu mas. Kalau mungkin presiden kita yang sekarang mulai dari Bung Karno sampai yang sekarang mungkin masih ada keturunan juga dari Pangeran Benowo. Siapa tahu, karena masih ada daerah raja kan begitu mas. Nah, jadi kalau siapa tahu, contoh aja Pak Harto orang Jogja, ya orang Jogja, tapi Ibutin Solo. Dan siapa tahu tidak kalau ditarik lagi kan masih ada keturunan dari sana. Bisa jadi. Jadi wahyu keprabon itu bukan cuma dipegang orang laki-laki, bahkan yang makan istrinya bisa juga. Satu contoh aja mas. Kalau wahyu keprabon di Singosari, itu wahyu keprabonnya yang memegang bukan Ken Arok, tapi Ken Dedet. Nah itu kan gitu. Itu contoh saja. Kalau wahyu keprabon tadi berpindah kepada siapa? Bisa juga
ke laki-laki bisa juga, ke perempuan bisa juga, yang namanya wahyu tadi. Wahyu tadi kan sebetulnya wahyu ya isyarat atau tanda-tanda siapa yang mau jadi raja, begitu. Wahyu Prabon itu kalau sekarang gimana ya? Kalau sekarang kan yang milih rakyat, nah, saya milih rakyat. Kalau dulu MPR, sebenarnya enak mana mah? Kalau kita sekarang ya, kalau kita ngomong seperti itu ya, kayak kepala negara itu dipilih oleh langsung dari rakyat atau oleh majelis, sebenarnya MPR. Ya. Sampai nikah mas? Langsung rakyat. Kadang ini mas, wah aku milih ketun. Nah kadang ngono. Janjine ra cocok, kadang ngono. Nah, kadang ngono mas. Sakit to milih, sapa sing milih? Kan ngono. Nah, iku mas. Gujak-gujake wong. Lah iki. Kata-katanya ngoten. Memang kalau orang besar pasti menurunkan, pasti ada turunan yang besar. Mungkin begitu mas. Ya, mungkin begitu. Kalau seperti keturunan itu mungkin presiden kita, 7 presiden kita ini yang mulai dari Bung Karno, Pak Harto, dan terus sampai Pak Jokowi ini mungkin masih ada keturunan dari sana, raja. Masih raja, mungkin darah biru, kan gitu. Banyaknya ada gede biru, kan dari keturunan Ningrat. Ada keturunan Ningratan. Keturunan Ningratan. Kayak diri. Nah, mereka kalau pasti punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Dan sebetulnya seperti Joko Tingkir, kan cuma raja. Tapi beliau juga ulama besar. Juga wali. Nah, wali. Ayo salah satunya wali di zamannya setelah Sunan Kalijogo. Juga wali, juga raja, ulama besar di zamannya itu. Hampir sama dengan Sunan Kalijogo. Betul mas. Betul. Menguasai segala bidang. Tapi kalau sejarah perjalanan Jawa Tingkir ini hampir menyamai ini tidak membandingkan dengan Nabi loh ya. Cuma hampir mirip dengan Rasulullah. Sama-sama dari juga waktu itu yatim piatu. Nah, ada yatim piatu. Yatim piatu bisa sukses karena betul-betul mituhu dengan gurunya. Bisa sukses menjadi raja, dan gitu. Orang yatim piatu tanpa didikan orang tua bisa menjadi raja besar. Nah, raja besar, Pajang besar mas. Kerajaan Pajang itu besar. Bahkan kerajaan Pajang ini wilayahnya sampai ke Jawa Timur. Waktu itu. Demak ini juga sebetulnya sampai Jawa Timur. Tapi sampai ke Kalimantan. Nah, sampai Kalimantan Selatan. Itu dari kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini dulu setiap tahun membayar upeti ke Demak. Tapi setelah Demak runtuh, tidak lagi membayar upeti. Tidak lagi membayar upeti ke Jawa. Itu. Setelah kerajaan berpindah ke Pajang, sudah tidak lagi membayar upeti dan pisah. Nah, memisahkan diri sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau seperti ulama dan para wali yang ada di Demak ini, satu-satunya wali yang ada orang Jawa hanya Sunan Kalijogo. Memang itu yang asli orang Jawa. Kalau yang lain pendatang semua. Nah, pendatang semua. Sunan Kudus pun pendatang. Sunan Kudus pun juga pendatang. Nah, pendatang juga seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmoro Kondi. Nah, Asmoro Kondi ini sebetulnya nama dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, wali Gresik. Nah, Sunan Gresik ini gitu, Mas. Mana ada ya Dewi Mas, misalnya ada yang bertanya,
termasuk contoh yang punya inisiatif untuk menyadarkan raja-raja di Jawa, ya khususnya untuk ingin memasuki Islam di Pulau Jawa. Ini orang dari mana? Kalau nggak pendatang semua, termasuk Haji Soko. Nah itu mas, yang pemberani, yang paling berani untuk mendekati raja, pendatang mas dulu mas. Contoh, Sunan atau waliullah ini datang langsung menghadap raja, meminta diri, minta izin, minta izin. Nah, jadi kalau ada misalnya kalau ada, ini nggak mungkin dari sini. Nah, kita baca dulu sejarah lagi, Napak tilas dulu. Kalau bahwa orang Jawa kan orang ini tergantung orangnya mas ya. Orang Jawa biasanya kalau kecuali yang ada hubungan dekat dengan orang keraton baru bisa menghadap raja kan begitu. Tapi kalau hanya rakyat biasa mana mungkin kan begitu. Mana mungkin ini. Seperti wali-wali kita ini sebagai pengembara. Wali-wali kita ini sebagai pengembara naik gunung, turun gunung untuk menyebarkan Islam. Nah, itu. Dan juga diikuti oleh santri-santrinya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi yang cerita yang tempo lalu. Seperti Haji Soko. Haji Soko diikuti 2 orang santrinya atau cantriknya. Cantrik itu adalah dari kata santri. Nah. Itu seperti Sembodo dan Doro. Ini itu adalah santrinya atau santrinya ini untuk menyadarkan raja yang dolim. Nah, menyadarkan raja yang dolim. Yang berani waktu itu hanyalah para pendatang. Nah, tidak ada mas yang dari raja jelata untuk menyadarkan raja. Sikat mas. Nah, pasti itu. Yang paling berani adalah karena pendatang yang memang dikirim dari raja. Contoh, saya contohnya saja. Wali Songo datang ke Jawa, diutus oleh raja yang di sana. Raja dari Turki, ada yang di Persia, kan gitu mas. Ya. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan memang yang paling berani. Sedangkan yang periode pertama termasuk Syekh Bakir itu pun termasuk berhasil, walaupun tidak seperti wali yang periode kedua. Nah, periode pertama itu pun sudah termasuk membabat jalan dulu lah. Ya. Jadi yang wali periode yang kedua ini sudah 3 meneruskan, begitu. Bukan berarti membabat tanah Pulau Jawa enggak. Membabat tanah Pulau Jawa itu bukan. Babat alas artinya memulai menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam di tanah Jawa. Jadi dari tahun 1300 Masehi mulai masuk saya sebagai itu. Dan setelah itu mulai tahun 1400 baru Wali Songo yang periode yang kedua datang lagi. Nah, itu 9 mas. Nah seperti contohnya Wali Songo yang di Demak. Nanti kurang 1, tinggal 1 melengkapi lagi. Tinggal 1 lagi, 1 menggenapi lagi. Jadi tetap Wali Songo tadi tetap jalan. Tetap 9 orang. Ini udah jadi kalau seperti di Demak ini kan wali-wali ini kan sebagai dewan. Kayak seperti sekarang ini seperti DPR. Nah, jadi DPR-nya. Setiap ada masalah rapat. Dimusyawarahkan. Dan musyawarahnya pun tidak di keraton, justru di masjid. Ya itu. Ya. Jadi di Masjid Agung itu, ya sekarang Masjid Agung Demak. Jadi kalau misalnya, kalau versi itu banyak sekali. Versi itu bermacam-macam. Ada yang beranggapan gini, monggo. Semuanya benar, mas. Karena untuk belajar anak cucu kita kemudian memilih, ini benar semua. Ini dianggaplah benar semua. Karena di zaman itu kita kan belum ada. Kita hanya membaca sejarah dan membaca. Ini itu mas.
Kita ambil positifnya saja. Kita ambil positifnya saja. Kita ambil positifnya karena mereka itu leluhur-leluhur kita ini tujuannya baik, membawa kita ke jalan yang menuju kebaikan. Nah itu. Makanya kalau ada kata-kata seperti kita nanti mau kemana? Setelah mati, nanti tujuan kita kemana? Terserah kepada Anda. Yang gitu. Nah, terserah kepada Anda. Mau tujuan kita mau ke surga atau ke neraka, terserah kita. Mau kemana? Mau ke surga, silakan. Jalannya yaitu jauhi larangannya dan patuhi perintahnya. Nah, ini. Tapi kalau mau menuju yang ke neraka, ya monggo. Monggo. Betul. Salat, poso. Wis udan kon neng langgar kon salat lho. Sing ngongkon sapa? Gelem karepmu, gak gelem karepmu. Gelem yo karepmu, ora gelem yo karepmu. Wong sing ngongkon yo renek, semesta ora enek. Sing hukum ya wis panas kon poso. Sing ngongkon sapa? Ngelak. Lah itu. Panas ngelak kon poso. Ya ben poso, Mas. Lah sing ngongkon lho. Sing ngongkon lho sapa? Awakmu poso ya karepmu, ora poso ya karepmu. Iki mau setelah mati tadi tujuan kita kemana? Makanya terserah Anda semua. Kemana diri kita ini kita bawa. Ya kayak gitu Mas. Terserah. Kalau kita ke jalannya yang baik, insya Allah kita ke surga. Tapi kalau jalan kita ini yang salah, ya ke neraka. Tadi Pak. Tapi kalau ke kejawen tadi pasti ada hubungannya. Enak sekarang. Jawa itu enak. Pilih selamat apa ora? Nah, pilih selamat apa pilih ora. Pilihan ada dua. Pilihan ada dua. Terserah kepada kita sendiri. Terserah kepada Anda semua. Jadi kita bawa kemana? Gitu. Nah, di ajaran para wali tadi dan juga termasuk khususnya seperti raja-raja tadi juga sudah memimpin untuk kita supaya kita ini menuju ke jalan yang baik, menuju ke jalan yang benar, supaya rakyatnya tadi tidak ada yang salah semua. Betul. Makanya diperintahkan seperti Wali Songo menyebarkan Islam. Tapi juga mereka juga menghadap dulu, minta izin, minta jaluk palilah, gitu Mas. Kalau nggak minta izin nanti salah lagi, dihukum. Nah, zaman itu kan hukuman dari raja ini hukumannya bermacam-macam, bisa hukum penggal, hukum cambuk dan lain sebagainya, hukum buang. Nah, ini kan kalau dari zaman kerajaan kita khususnya di Jawa kan hukumannya bermacam-macam. Ada juga yang diadu dengan macan. Nah ini soro jadi macan. Dipenggal. Hukuman pancung. Nah, itu. Hukuman gantung. Itu dulu ada. Tapi di zaman kerajaan ya, yang termasuk masih menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, ini. Oke Mas. Ini Mas. Oke, monggo. Memang bermanfaat. Ini hanya ngobrol saja. Hanya tukar pendapat. Tukar pendapat Mas. Daripada terus sore-sore, nah itu.